semuanya, perkenalkan aku Faina Naura, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta. Prodi aku itu hubungan masyarakat dan komunikasi digital. Jadi tanpa berlama-lama, langsung kita mulai aja yuk. Di tahun 2025 ini ada banyak banget berita yang lagi viral. Dan berita yang lagi viral ini berasal dari berbagai daerah Indonesia loh. Dan bahkan ada yang dari luar negeri juga. Untuk contoh beritanya seperti bencana alam, politik, daerah, hiburan yang seperti Korean drama dan juga K-pop yang saat ini sedang ramai dibicarakan, dan juga ada isu lingkungan global. Lalu untuk tema yang aku bahas sekarang itu bencana alam yang akhir-akhir ini sedang melanda beberapa daerah di Indonesia, yaitu bencana banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Dan kedatangan banjir ini dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan juga aliran airnya. Namun, terkadang banjir dapat datang secara tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang bisa disebut dengan banjir bandang. Dan banjir sendiri bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusianya. Salah satu berita yang mengejutkan datang dari salah satu pulau di Indonesia yang sangat indah dan banyak wisatawan dari berbagai mancanegara, yaitu Pulau Bali. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu bahwasanya beberapa hari yang lalu 5 dari 9 kabupaten di Bali terkena banjir dan akibatnya terjadi kerusakan lingkungan di Bali. Dan buat kalian yang belum tahu, mari kita lihat beberapa cuplikan video banjir yang terjadi di Bali yuk. Bang, semangat, semangat, semangat. Nah, itu tadi beberapa cuplikan video tentang banjir yang melanda Pulau Bali. Dan sekarang aku mau jelasin sedikit tentang peristiwa ini. Banjir di Pulau Bali disebabkan oleh cuaca ekstrim yang sedang terjadi beberapa hari belakangan ini. Dan pertama kali, banjir terasa di daerah Karangsayem pada tanggal 12 Desember 2025. Lalu yang kedua kali di daerah Denpasar dan juga Badung pada tanggal 13 Desember 2025. Lalu di daerah Gianyar dan Jembrana pada tanggal 15 Desember 2025. Lalu BPBD Bali juga menjelaskan bahwa BB Siklon 93 Esla yang menyebabkan terjadinya banjir
Namun, ia juga mengakui bahwa daya lingkungan yang kurang juga menjadi salah satu penyebabnya. Nah, jadi tadi aku udah jelasin sedikit latar belakang dari beritanya itu apa. Dan BPBD Bali juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab banjirnya itu karena bibit siklon 93S. Sebelum aku lanjut ke analisis, aku mau jelasin dulu nih sedikit dari bibit siklon 93S. Jadi, bibit siklon 93S itu terbentuk di Samudra Hindia Selatan Jawa dan dia bergerak ke arah barat daya, sehingga memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah. Aku udah jelasin nih tadi tentang latar belakang dari beritanya apa dan juga bibit siklon 93S. Dan sekarang kita masuk ke analisisnya dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial. Dan ilmu yang aku pakai ini ada ilmu geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Yang pertama, kita mulai dari aspek geografi dulu. Siklon 93 Samudra Hindia Selatan memicu hujan lebat di Bali, NTB, dan juga NTT dengan gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Bali. Dan banjir terjadi secara bertahap. Yang pertama di Karangsayang pada tanggal 12, yang kedua di Denpasar dan juga Badung pada tanggal 13, dan yang terakhir di Gianyar dan Jembrana pada tanggal 15. Dan berendam jalan utama hingga lebih dari 1 meter di Gianyar dan 4 desa di Jembrana pas pohon tumbang. Faktor lokal seperti daya dukung lingkungan yang rendah, drainase yang tidak mencukupi, dan wilayah rawan banjir memperburuk situasi, berbeda dari banjir pada bulan September yang lalu. Lalu yang kedua itu aspek ekonomi. Banjir mengganggu pariwisata utama di Bali dengan 150 wisata terdampak dan juga banyaknya akses jalan yang ditutup. Dan juga sampah kiriman dari pantai seperti Kedongan Badung. Kerusakan tembok, rumah, jalan, dan infrastruktur di Gianyar Jembrana bisa menimbulkan biaya pemulihan yang tinggi bagi pemerintah dan juga warganya. Nelayan kesulitan karena cuaca ekstrim dan juga mengurangi aktivitas ekonomi pesisir dan potensi rugi wisatawan asing yang menjadi korban. Untuk aspek yang terakhir itu aspek sosiologi. 191 kepala keluarga terdampak tanpa pengungsian massal. Warga tetap di rumah meski satu luka di Gianyar dan satu warga negara asing meninggal. Masyarakat Bali hadapi eskalasi banjir dari lutut jadi pinggang, tingkatkan stres tapi tunjukkan ketahanan sosial tanpa evakuasi besar. Ancaman berlanjut, dorong gotong royong lokal dan juga waspada BMKG dan BPBD, perkuat kesadaran bencana di komunitas rawan. Itu tadi merupakan analisis dari beritanya dengan menggunakan beberapa ilmu-ilmu sosial. Sekarang aku mau jelasin sedikit solusi transdisiplinernya. Yang pertama, pencegahan geografis. Untuk meningkatkan daya tampung hujan udara di daerah rawan seperti Gianyar dan juga Jembrana, rutin dilakukannya normalisasi sungai dan juga drainase. Lalu, membangun kolam retensi sementara di lahan kosong ditambah sumur resapan massal seperti di sekolah dan juga perumahan warga. Rehabilitasi subak dan reboisasi wilayah pegunungan dari longsor pendukung banjir. Yang kedua, pemulihan ekonomi. Siapkan logistik dan slot udara BPBD untuk meminimalkan rugi pariwisata yang mengandalkan wisatawan asing. Selain itu, juga mempromosikan wisata aman pasca bencana untuk menjaga pendapatan lokal serta nelayan dan UMKM pesisir yang terdampak. Investasi di bidang infrastruktur seperti pompa banjir kronis untuk menghemat biaya pemulihan berulang. Yang ketiga, penguatan sosial. Memantauan 24 jam oleh BMKG dan juga BPBD dengan tugas siaga bencana untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa evakuasi massal. Lalu, mengedukasi gotong royong desa bersih sungai dan juga drainase dan melibatkan komunitas untuk mengurangi trauma sosial. Lalu, koordinasi pemangku kepentingan seperti relawan dan juga aparat desa untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi siklus musiman. Dengan solusi yang udah aku jelasin tadi, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan geografis daerah rawan banjir melalui pencegahan infrastruktur, serta memulihkan ekonomi lokal dengan cepat melalui logistik dan juga promosi wisata yang aman untuk pariwisata serta UMKM. Lalu, dapat memperkuat kewaspadaan dan juga semangat gotong royong masyarakatnya
sehingga dapat mengurangi dampak bencana musiman secara berkelanjutan. Nah, tadi itu adalah beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Dan gak kerasa kita udah masuk ke bagian akhir. Segitu aja dari aku, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Dan mari kita jaga lingkungan di sekitar kita.